Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang karakter wirausaha. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Suci Ramadana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Hajriya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Wafik Aziza sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Fatia Tazkiratunisa sebagai pemateri keempat. Dan saya Citra Arbarojuna sebagai pemateri terakhir. Baik, itu tadi anggota dari kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, kemampuan mengenali peluang usaha. Yang pertama, next slide. Makna peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Sederhananya, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Next. Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha. Seorang wirausaha juga harus memiliki pola pikir tentang seperti apa peluang usaha yang potensial. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha potensial yang dapat dilihat pada slide. Yang pertama yaitu memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Dan yang terakhir yaitu bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Dibutuhkan analisis peluang usaha terlebih dahulu. Analisis peluang usaha dilakukan untuk mengetahui berbagai kemungkinan dan berbagai macam kesempatan usaha. Mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Next. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang usaha. Berikut adalah cara mengidentifikasi peluang usaha agar bisa membangun atau mengembangkan usaha dengan baik. Yang pertama, menggali informasi. Menggali informasi adalah kunci utama dalam menemukan peluang usaha. Mencari informasi dapat dilakukan dengan menemukan tren apa yang sedang berkembang dan digandrungi dalam komunitasmu sendiri. Dan mencari informasi baik dengan membaca maupun berinteraksi dapat ditemukan peluang usaha dalam komunitas lokal yang sekiranya memiliki prospek yang bagus. Yang kedua, menggunakan pengalaman pribadi. Menggunakan pengalaman pribadi dapat menjadi peluang usaha dengan latar belakang yang kuat. Daripada menunggu orang lain menyelesaikan masalah diri pribadi, maka lebih baik menyelesaikan masalah tersebut sebagai ide bisnis atau peluang usaha. Misalnya, seseorang yang memiliki kondisi kulit yang membuat berbagai makeup di pasaran mengiritasi kulitnya. Daripada mencari produk makeup yang cocok secara terus-menerus, lebih baik melihatnya sebagai peluang usaha. Orang tersebut bisa membuat produk makeup-nya sendiri yang cocok bagi kondisi kulitnya dan menjual ke pasaran, terutama pada orang dengan kondisi kulit yang sama. Dan yang ketiga yaitu melihat pesaing. Saat telah ditemukan peluang usaha pada suatu sektor, melihat pesaing dalam sektor tersebut adalah hal yang penting. Menganalisis pesaing usaha akan membantu identifikasi peluang usaha, memperluas jangkauan pasar, hingga mengembangkan produk. Next. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya peluang usaha. Faktor yang mempengaruhi inspirasi peluang usaha terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri sendiri. Yang pertama ada pengetahuan atau wawasan yang dimiliki, pengalaman dalam dunia bisnis atau usaha, pengalaman dan kemampuan saat menyelesaikan suatu masalah, dan kemampuan atau memahami akan sesuatu atau kondisi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Next slide. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar, yaitu permasalahan yang dihadapi dan belum terselesaikan, kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan, pemikiran yang baik untuk menciptakan sesuatu yang baru dari suatu keadaan, dan yang terakhir, kebutuhan yang belum tercukupi atau terpenuhi untuk diri sendiri maupun orang lain.
Baik, itu materi dari saya. Untuk submateri selanjutnya, yaitu kemampuan mengambil resiko, akan disampaikan oleh Hajriah. Pada Hajriah, silahkan. Okay, thank you so much for the opportunity that has been given to me. Oke, jadi selanjutnya itu kemampuan mengambil resiko. Jadi, bisnis yang mengalami kegagalan adalah salah satu faktor ketakutan bagi orang-orang sehingga takut untuk memulai bisnis mereka. Orang-orang takut untuk mengambil bisnis untuk kemajuan bisnis mereka. Suatu bisnis tidak dapat berkembang jika pemiliknya takut untuk mengambil resiko. Menurut Blake, perilaku pengambilan resiko adalah perilaku yang mengandung potensi menimbulkan kerugian, namun juga memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Dalam proses pengembangan ini, bisnis akan semakin banyak resiko yang akan dihadapi. Resiko dalam berbisnis atau berusaha memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Adapun sisi positif yang bisa didapatkan dalam mengambil resiko yaitu seorang wirausaha dapat memperhitungkan resiko secara tepat, maka keuntungan bisnis juga akan diperoleh. Sedangkan sisi negatif dari mengambil resiko yaitu muncul karena situasi yang dihadapi dalam berbisnis tidak pasti dan banyak kemungkinan dapat terjadi dalam situasi yang susah untuk ditebak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Hajriah atas penjelasannya yang singkat dan jelas. Selanjutnya ada submateri kreativitas dan inovasi yang terbagi menjadi kreativitas dan berpikir kreatif yang akan disampaikan oleh Nur Wafik Azizah. Kepada Wafik, silahkan. Okay, thank you moderator for the opportunity. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi. Nah, semua inovasi dimulai dengan ide-ide kreatif. Kreativitas adalah titik awal untuk sebuah inovasi. Kreativitas memang diperlukan, tetapi bukan merupakan syarat yang harus ada untuk melakukan suatu inovasi. Inovasi adalah implementasi dari inspirasi kreatif. Selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas ditandai dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu ke dalam bentuk baru untuk menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dengan menggabungkan, mengubah, atau memodifikasi ide-ide yang sudah ada. Sejumlah ide kreatif bisa menakjubkan dan bisa brilian atau sederhana dan praktis, dan ada juga ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya menurut Okpara tahun 2007. Setiap orang memiliki kemampuan kreatif, tetapi beberapa tidak menyadarinya. Berkomitmen untuk menghidupkan kembali semangat itulah yang dibutuhkan dalam kreativitas. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Setiap ide adalah hasil pemikiran dan setiap produk adalah manifestasi dari ide seorang yang berpikir kreatif adalah orang yang melihat masalah sebagai peluang untuk memperbaiki dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang selalu menanamkan dua pertanyaan penting dalam benaknya, yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah ada? Atau apa yang bisa saya lakukan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada menurut Okpara tahun 2007. Nah, tujuan dari pertanyaan pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mempercepat proses, meningkatkan kenyamanan, mendapatkan keuntungan, dan sebagainya. Sedangkan tujuan dari pertanyaan kedua adalah untuk menghasilkan berbagai alternatif dalam membuat sesuatu menjadi lebih baik, menghasilkan berbagai perubahan menuju evolusi dan proses baru atau perubahan total dari hal-hal yang konvensional menurut Okpara tahun 2007. Apapun tujuannya, berpikir adalah alat yang sangat diperlukan dalam kehidupan semua pengusaha sukses. Banyak hal yang dinikmati saat ini adalah hasil pemikiran kreatif yang tidak terjadi secara kebetulan. I think that's all. I give it back to the moderator. Thank you. Okay, thank you so much, Wafik, for the great explanation. Now for the next material is kemampuan inovasi dan jenis-jenis inovasi yang akan disampaikan oleh Fathia Tazkiratun Nisa. Fathia, time is yours. Okay, thank you for moderator. Kemampuan inovasi. Inovasi didefinisikan sebagai menambahkan sesuatu yang baru terhadap suatu produk atau proses yang ada.
Okpara 2007. Produk atau proses yang telah dibuat sebelumnya mungkin telah berlangsung cukup baik. Ketika dilakukan perubahan agar produk atau prosesnya menjadi lebih baik, maka saat itu terjadi inovasi. Inovasi adalah keberhasilan dalam mengeksploitasi ide-ide baru. Okpara 2007. Inovasi adalah kunci untuk melakukan pengembangan pada perusahaan, wilayah, atau bahkan pengembangan suatu negara. Selanjutnya adalah next slide. Selanjutnya adalah jenis-jenis inovasi. Inovasi memiliki beberapa tingkatan tergantung pada keunikan ide-ide yang dihasilkan. Hisrich dan kawan-kawan 2010 mengajukan 3 inovasi, yaitu inovasi breakthrough, technological innovation, dan ordinary innovation. Inovasi yang pertama, inovasi yang paling jarang dilakukan adalah jenis inovasi breakthrough. Karena inovasi jenis ini menjadi platform bagi inovasi selanjutnya, maka inovasi tersebut harus dilindungi melalui hak paten, menjadi rahasia perusahaan atau hak cipta. Yang termasuk inovasi breakthrough adalah penemuan penicillin, mesin uap, komputer, pesawat, kendaraan, internet, dan teknologi nano. Yang kedua, jenis inovasi kedua adalah inovasi teknologikal, yang lebih sering muncul setelah inovasi breakthrough. Walaupun inovasi ini tidak sama dengan penemuan dan pengembangan ilmiah, namun tetap memiliki arti penting untuk pengembangan suatu produk atau pasar. Inovasi ini juga membutuhkan perlindungan hukum. Contoh inovasi teknologi adalah penemuan PC atau personal komputer, pesan suara dan teks, dan pesawat jet. Jenis inovasi yang terakhir adalah inovasi ordinary, yaitu inovasi yang paling umum dijumpai. Jenis inovasi ini umumnya merupakan pengembangan dari suatu inovasi teknologi untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa yang lebih baik atau yang lebih sesuai dengan selera pasar. Dengan kata lain, pasar memiliki efek yang kuat terhadap inovasi daripada pengaruh teknologi. Salah satu inovasi ordinary yang umum saat ini adalah inovasi di bidang pangan dalam menciptakan makanan instan, misalnya mie instan dan bumbu dapur instan. Okay, that's all for me. I give it back to moderator. Okay, thank you so much, Fatia. Now the last material will be delivered by Citra Arbarojuna. Citra, time is yours. Okay, thank you for the opportunity that has been given to me. Di sini topik yang akan saya jelaskan adalah menentukan suatu inovasi baru. Menciptakan jenis lain dari suatu produk dengan melakukan sedikit modifikasi atau perubahan tidak harus merupakan konsep baru, juga dapat disebut sebagai sesuatu yang baru. Misalnya mengganti kemasan lama dengan kemasan baru. Industri minuman yang tadinya hanya menggunakan kemasan botol plastik, kemudian memperkenalkan kemasan baru, yakni minuman kaleng, dapat disebut sebagai inovasi. Dalam hal ini, produk tersebut dianggap sebagai produk baru oleh perusahaan. Namun bagi konsumen, bukanlah sesuatu yang baru. Penambahan produk baru tersebut disebut diversifikasi produk. Diversifikasi produk menjadi hal yang umum pada saat ini, terutama untuk mencari pasar baru agar dapat meningkatkan keuntungan dan mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan juga dapat melakukan perubahan pada satu atau lebih elemen pemasaran untuk memberikan citra baru pada produk lama. Hisrich dan kawan-kawan 2010. Next slide, please. Topik selanjutnya adalah klasifikasi produk baru. Jadi ada 2 jenis klasifikasi produk baru menurut Hisrich dan kawan-kawan pada tahun 2010. Yang pertama adalah dari sudut pandang konsumen, dan yang kedua adalah dari sudut pandang perusahaan. Dari sudut pandang konsumen, suatu produk dianggap baru atau tidak oleh konsumen bisa menjadi interpretasi yang sangat luas. Salah satu usaha untuk menggolongkan tingkat kebaruan suatu produk adalah dengan melihat seberapa banyak
banyak terjadinya perubahan perilaku atau pembelajaran yang dibutuhkan ketika konsumen menggunakan produk baru tersebut. Teknik ini melihat kebaruan dari efek yang ditimbulkannya pada konsumen, bukan karena perusahaan yang mengatakan produk tersebut baru atau karena dikemas berbeda, atau karena bentuk fisiknya berubah, atau karena merupakan versi baru dari produk lama. Dari sudut pandang perusahaan, Hisrich dan kawan-kawan pada tahun 2010 juga mengatakan produk baru juga dapat dilihat dari sudut pandang perusahaan. Perusahaan yang inovatif akan menyadari pentingnya mengklasifikasikan produk-produk baru mereka untuk mengenali persepsi konsumen. Salah satu cara yang objektif untuk mengklasifikasikan produk baru adalah dengan melihat dari sudut produk baru dan pasar baru. Produk baru dapat dilihat dari seberapa banyak teknologi berkembang yang digunakan untuk menciptakan produk, sementara pasar baru atau pengembangan pasar didasarkan pada penciptaan segmentasi pasar yang baru. Thank you. I'll give it back to the moderator. Okay, thank you so much, Citra, for the clear explanation. I think that's all from our group. I hope what we have conveyed can be useful for all of us. And if there are any mistake, we apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.